Kita mau belajar apa aja nih dari Ustadz Yusuf Mansur. Yang jelas masih ada hubungannya dengan bisnis dan juga investasi ya. Oke, kita tunggu Ustadz Yusuf Mansur join ya. Saya benerin ini dulu nih, tripodnya agak kurang kenceng. Halo semuanya. Halo, sebentar ya. Ini lagi nunggu Ustadz Yusuf Mansur untuk join nih. Tema hari ini kita mau belajar bisnis bareng Ustadz Yusuf Mansur. Oke, sabar ya. Sabar ya, sabar ya. Go live with, saya akan invite beliau Ustadz. Ustadz Yusuf Mansurnya belum ini. Belum on, sebentar ya, belum nyala. Saya akan WA beliau, sabar. Ini dia. Halo Ustadz. Oke, saya akan coba invite Ustadz Yusuf Mansur. Oke, kita kan hari ini banyak ngobrol tentang bisnis dengan Ustadz Yusuf Mansur. Halo Mbak Ellen. Assalamualaikum Ustadz. Lama nggak ketemu. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Lama nggak ketemu. Iya, suara jelas Suaranya Ustadz. jelas? Suaranya jelas nggak? Iya, jelas Ustadz. Teman-teman semuanya, hari ini kita mau belajar dari Ustadz yang keren banget nih. Kita sapa dulu Ustadz kita yang luar biasa tuh. Assalamualaikum. Yuk sama-sama bareng-bareng yuk. Udah pada Salam. Wah, saya jadi Saya yang grogi. belajar nih. Saya yang belajar dari Mbak Ellen ini. Hari Saya ini beli tuh buku Mbak Ellen 2, baca, belajar, wah luar biasa. Hari ini bisa bareng-bareng. Ustadz Yusuf Mansur ini sangat-sangat rendah hati sekali ya. Jadi kemarin atau tadi pagi itu saya WhatsApp Ustadz nge-live yuk. Ternyata Ustadznya langsung oke aja, ayo gitu. Ustadz udah selesai tarawih ini ya, langsung nge-live ya. Ustadz, langsung aja ya. Kita mau banyak belajar nih sama Ustadz Yusuf Mansur nih ya. Jadi kita tidak mau melewatkan momen yang sangat berharga ini. Oke, ya. Jadi Ustadz ini kan dikenal memiliki pesantren. Terus kemudian ada Paytrend juga, mengelola Paytrend. Nah, yang terakhir itu luar biasa banget. Punya aset manajemen yang syariah. Nah, iya. Boleh mungkin Ustadz cerita dulu nih Ustadz perjalanannya gimana sih dulu dari awal, dari nol, membangun banyak hal, dan kemudian Ustadz bagaimana menghadapi tantangan yang luar biasa gitu. Banyak orang nggak bisa memahami ini Paytrend ini apa sih, dikira bodong padahal enggak gitu ya. Boleh coba diceritakan Ustadz perjuangannya. Ya, makasih Mbak Ellen. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget. Saya biasanya live sama laki-laki melulu, sekarang sama perempuan. Cakep lagi, aduh. Saya bilang sama istri saya, "Mah, pamit ya, Mah, mau live sama Mbak Ellen tuh yang bukunya keren tuh tentang saham." Wah, tepuk tangan buat Mbak Ellen. Terima kasih.
Jadi yang saya punya ini Mbak, cuman niat. Niat Indonesia ini harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Saya, ya, Indonesia. Halo, halo, signalnya agak keputus ya. Halo. Coba saya keluar sebentar ya. Oke, 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 oke. Coba, coba, coba. Sinyalnya oke? Udah lancar lagi, Ustadz. Lancar lagi ya. Oke. Jadi saya cuma punya niat nih Mbak, ya kawan-kawan semua cuma punya niat bagaimana kemudian membuat Indonesia satu menjadi tuan rumah di negerinya Hmm. sendiri. Yang kedua, membuat Indonesia ini DNA-nya berubah, yakni menjadi negeri atau bangsa investor. Gitu. Bangsa yang beli-beli, bukan yang jual-jual. Saya berangkatnya dari seorang anak muda yang nggak ngerti apa-apa gitu ya, anak bangsa yang nggak paham apa-apa, tapi kok ngelihat misalkan ada perusahaan telco misalnya di 2000 sekian yang dijual 13 triliun. Sedangkan penggunanya saat itu sedikit ya. Ya, jadi Hmm. ngapain kemudian kita nyari duit dari orang luar? Ngapain investor nyari investasi dari orang luar? Kecuali misalkan Pak, kelihatannya sinyalnya agak masalah ya? Apa gimana ya? Nggak apa-apa. Yang ini tadi suaranya nggak putus-putus, tapi udah oke. Kemungkinan di saya, Ustadz. Lanjut aja dulu, Ustadz. Nggak apa-apa. Ya, ya jadi Hmm. Bergabung wifi uh, tadi. iya, jadi intinya saya cuma punya niatan, cuma punya semangat bahwa ini kita bisa dengan kemudian Hmm. mental ya, mental yang dibangun adalah kita beli-beli gitu. Makanya saya ke Eropa gitu kan, kita beli perusahaan IT di Eropa. Ketika saya diwawancarai sama media di Hongaria, ya why you buy this company gitu. Terus saya bilang kan, for me it's like saying, hey European, I'm coming, I'm Indonesia, we are coming to you, gitu loh, keren kan? Jadi kayak Keren. eh, pegel ya, pegel kan ngelihat kita kok kerjaannya dibeli melulu gitu kan? Kenapa Betul, sih betul. nggak kita beli gitu? Itu aja Luar sih yang biasa mendasari awal. banget. Hmm. Heeh. Lanjut, lanjut, Ustadz. Ya, jadi itulah modal modal awalnya gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa beli-beli, kita kemudian bisa kemudian ngakuisisi gitu. Hmm. Dan inilah spirit yang saya tanamkan juga ke diri saya dan ke Indonesia gitu, bahwa sebisa mungkin kedaulatan itu emang harus dijaga. Caranya kita harus pinter. Ya, makanya apa yang dilakukan sama Mbak Ellen, ya bikin buku, kemudian buka training, ngajarin orang, kemudian membuat orang menjadi tahu, itulah yang Hmm. harusnya dilakukan gitu. Karena Luar biasa. dengan ilmu itulah ya Indonesia bisa kemudian punya muka, punya kedaulatan, punya kehormatan gitu. Ketika kita tidak berilmu, kita dibohongin terus gitu. Luar biasa Hmm. banget, Ustadz. Ya, jadi ternyata tuh dasar dari semua yang Ustadz lakukan ini, cita-citanya itu sangat mulia sekali ya untuk memajukan Indonesia. Ustadz, Ya, dulu ketika pertama banget mulai mengembangkan bisnis Paytrend ya, yang pertama Paytrend hmm. atau ada lanjut yang sebelumnya? Eh, itu inline ya, bareng ya dengan berbagai gerakan ekonomi berjamaah ya, bahwa
dengan bersama kita bisa. Itu intinya itu di situ. Nah, kemudian sebagai landasan kemudian regulasinya kita kemudian ya membuat Paytrend gitu. Oke, oke. Untuk Paytrend sendiri, Ustadz, dari awal itu kan ya tadi Ustadz udah ceritakan ya alasannya apa bikin Paytrend ini ya. Ustadz mungkin bisa ceritakan nih, banyak follower saya mungkin yang baru mengenal Paytrend gitu. Kenapa sih harus bergabung dengan Paytrend dan Paytrend ini apa? Visinya ke depan ini apa? Saya lihat tuh hebat banget, tadi saya sempat googling-googling ya, bisa buat bayar ini banyak hal gitu. Iya. Sebenarnya ngelihat Paytrend gampangnya begini, Paytrend tuh OVO gitu, Paytrend tuh GoPay, Paytrend tuh link aja, Paytrend tuh Dana, kayak gitu. Ya dengan berbagai, ya nggak ada bedanya gitu. Cuman kita kan memang kena berbagai isu, kita kena berbagai kemudian omongan-omongan negatif dan lain sebagainya ya. Itu resiko lah gitu. Orang tidur aja kan juga bisa capek. Orang tidur juga bisa kecetit. Orang tidur bisa jatuh dari tempat tidur. Apalagi yang jalan. Gitu. Nah, yang membanggakan dari ikhtiar kita ini kan ada bahwa kita ini nggak ada 1% pun saham kita yang dibeli oleh asing. Itu yang memang membanggakan. Dan kemudian yang bekerja juga adalah anak-anak Indonesia. Dari mulai level paling atas sampai paling bawah Indonesia semuanya gitu. Tapi dengan kebinekaan ya, dengan kebinekaan kultur, agama, suku itu ada semua. Kemampuan Paytrend ya lihatnya kemampuan GoPay aja, kemampuan OVO, kemampuan Dana, kemampuan link aja itu yang kemudian menjadi kekuatan kita. Paytrend sekarang udah berdiri layaknya perbankan, dia udah kayak digital bank. Udah kayak digital bank karena dari Paytrend bisa transfer ke seluruh bank, dari seluruh bank bisa transfer ke Paytrend dalam dan luar negeri. Gitu. Kalau bisa sih kita jangan bicara tentang Paytrend ya Mbak, nanti orang malah sebel. Kita suka semua. Masa sih? Jadi kalau saya lihat tuh luar biasanya gitu loh. Dulu sebelum ada GoPay, sebelum ada link aja, sebelum ada nih, itu Paytrend udah ada dari dulu dan memang saya ini mengagumi sosok seorang Ustadz Yusuf Mansur ini yang punya jiwa entrepreneur sangat luar biasa. Nah ini luar biasa nih, Ustadz ada mengembangkan PAM ya. Paytrend Asset Management. Nah, boleh diceritakan nih Ustadz sehingga nanti teman-teman follower saya, mereka yang ingin berinvestasi reksadana secara syariah di pasar modal secara syariah, mereka juga bisa melakukan satu kendaraan yang tepat gitu. Yap. Saya terbiasa jadi the winner ya. Ketika ada orang bilang, mana punya kita yang mana? Kita nggak punya apa-apa. Nah, saya bilang jangan ngomong doang. Ayo kita juga punya dong. Kita jalan, kita kemudian bikin. Dan luar biasa gitu loh. Lahirlah kemudian Paytrend Asset Management yang menurut saya ini sebuah milestone ya, milestone baru ya. Kita sama-sama tahu ya di dunia asset management kan 10 yang bertengger terbesar kan bukan punya kita juga gitu loh. Punya asing juga kan. Ngelola duit nggak kira-kira tuh bisa sampai puluhan triliun gitu kan. Nah, sementara posisi kita ini sedap karena kita di Indonesia ini mayoritas muslim. Ya kan? Tapi punya apa gitu loh. Kita ini punya apa? Nggak usah bicara muslim Indonesia. Indonesia lah gitu loh. Kalau kita bicara Indonesianya gitu ya, punya apa gitu loh. Nah, oke, kita mulai saja gitu. Jangan nunggu nanti kita mulai. Makanya kan kita bikin hat-trick kan. Ketika kemudian BRI Syariah IPO, kita bikin hat-trick tuh kan. Ngambil sekian persen sahamnya ya kan. Ya, itu kan sebenarnya harus dicatat dengan tinta emas gitu ya. Bahwa harga hari ini memang turun. Ya, namanya juga pasar lagi turun kan, ntar juga naik lagi kan gitu. Apalagi kan niat kita kan bukan memang pull in buat pull out gitu kan. Kita mau cash in buat cash out. Buat masuk dan keluar, tidak. DNA yang kita mau bawa adalah bukan kemudian kita narok dan kemudian tarik, enggak. Kita pengen jadi owner di negeri kita sendiri, itu yang jadi poin.
Ustadz, ini kemarin kan waktu saya main-main ke kantor PAM ya, Pattern Hmm. Asset Management yang mengelola Ya, dana syariah, saya bertemu ya, dengan pimpinannya PAM ini, Ibu Bu Ayu. Ayu Fitri, betul ya? Ya, ya, Saya sangat wow, luar biasa banget nih Ibu Ayu ini. Saya tahu sendiri profil beliau itu udah sangat berpengalaman sekali di dunia pasar modal, lama banget ya. lah ya, udah jauh lebih lama dari saya gitu ya. Nah, uh, ya, ngobrol-ngobrol dengan Bu Ayu ini ya. Saya kan sempat bicara dikit tentang saham-saham syariah yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan syariah yang ada di Indonesia. Itu sepertinya nggak terlalu banyak gitu. Dan kemudian gimana strateginya Bu Ayu supaya reksadana PAM ini nanti bisa imbal hasilnya tinggi gitu. Nah, Ibu Ayu ada menuturkan juga nih, boleh kok membeli untuk perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri yang syariah. Betul begitu ya Ustadz ya? Iya, iya, Luar betul. biasa. Dan Jadi bukan di Indonesia, tapi ini dari Indonesia beli yang di luar gitu. nah gitu. Sekali-sekali lah ngagetin kan kita juga kan saya suka bercanda kan. Kalau perlu kita beli Manchester United gitu loh. Ya kan, Betul. kita ganti namanya kita ganti jadi Mansur United gitu. Ustadz, ada tips nggak Ustadz nih untuk investasi syariah? Syariah tuh, saya kan kalau ditanya tuh takut salah ngomong ya Ustadznya. Nah ini Iya, mumpung nih ahlinya, pakarnya ada di sini nih. Kalau iya. berinvestasi syariah tuh, perusahaan yang syariah tuh yang kayak gimana sih? Yang boleh gimana, yang nggak boleh gimana gitu. Kalau di dunia aset manajemen kan sebenarnya rada pasti ya, maksudnya nggak bilang nggak bilang ini sebagai sebuah wilayah abu-abu karena pasar modal syariah kan sudah dibentuk, sudah ada bursa efek syariah juga sudah ada. Jadi perusahaan-perusahaan syariah yang mana saja yang kemudian kita boleh beli, bisa beli itu sudah memang ada apa namanya listnya tersendiri. Jadi nggak bakal keluar dari garisnya gitu. Misalnya, oh ada perusahaan yang ngaku-ngaku syariah terus kita beli, nggak bisa. Itu mesti perusahaan yang memang sudah terlisting di bursa efek syariah. Jadi menurut Oke, saya sih yang paling ini sekarang ini paling aman ini, paling aman. murah-murahnya ya. Dan yang Iya, menarik, ya, ya, dan yang paling menarik tuh kalau buat saya ini ada saham BTPS tuh syariah juga tuh teman-teman yang kemarin sempat naik-naik gitu. Ustadz, iya, sempat ini nih, fotoin Instagramnya Ustadz nih ya. Nah, ini iya, Ustadz biasa banget nih, tidak hanya Ustadz, namun istri Ibu Mai, ya Ibu Maimunah ya kalau nggak salah ya, itu berbisnis iya. juga nih, berbisnis kuliner kalau nggak salah ya. Sorry, tapi itu ditagih hadiah nih, giveaway sebenarnya. Nah, teman-teman yang sampai akhir, nanti yang bisa jawab pertanyaan Ustadz, ya pertanyaannya seputar dari live ini juga kok yang mudah-mudah. Dan pertanyaan dari saya, 3 orang bisa dapat hadiah trade edukasi online untuk investasi ya, investasi di pasar modal selama 1 bulan, senilai 750.000 untuk orang ya. Ini giveaway-nya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, Ustadz nih mendukung sekali Ibu Maimunah ya. Ibu Maimunah ini untuk berbisnis, itu bisnis kuliner gitu. Itu awalnya gimana Ustadz? Dan sekarang gimana tuh, sudah sejak kapan itu mulai berbisnis kuliner? Ya, ini memang kalau dengan istri ini kaitannya dengan ngobrol-ngobrol seisi rumah. Jadi saya ngobrol sama istri, sama Wirda, sama adik-adiknya Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah, bahwa harus berpikiran positif, harus punya kalimat yang positif, harus kemudian punya juga tindakan-tindakan yang positif. Terus kami ngobrol lah gitu ya, tentang narasi-narasi yang negatif terkait dengan COVID atau Corona. Salah satu diantaranya misalnya, ada narasi bunyinya begini. 1,6 juta orang korban PHK. Mereka bakal susah makan. Mereka bakal susah hidup. Mereka butuh bantuan dari sana sini termasuk pemerintah.
Bahasanya akan semakin horor karena diprediksi misalkan dalam tempo sekian minggu ke depan jumlah korban PHK akan mencapai 2,8 juta orang. Nah, dari ngobrol-ngobrol gitu, saya bicara-bicara lah sama istri, sama Kak Wirda, sama adik-adiknya Kak Wirda. Saya bilang, ini sebenarnya kalau narasinya dirubah, mendadak jadi positif. Dan kemudian menggelegar. Bahkan mendatangkan aura yang sangat kemudian menghibur, penuh dengan harapan, dan happy future. Gimana coba narasinya dirubah? Misalnya begini. Kalau tadi disebutnya sebagai korban PHK dengan jumlah 1,6 juta. Ini kan ngeri kan? 1,6 juta korban PHK. Itu kan berarti yang dilihat apa? Nggak punya kerjaan, nggak punya masa depan, nggak bakal punya gaji, nggak bisa makan, nggak bisa nafkahin anak keturunannya, nggak bisa kemudian ngasih belanja istrinya. Horor kan? Nah, kemudian dirubah nih. Jadi begini bahasanya. Tahu nggak? Ada 1,6 juta orang yang siap menjadi pengusaha. Lain loh. Bahasanya udah beda tuh. Ada 1,6 juta orang yang kemudian ready untuk jadi pengusaha. Ada 1,6 juta orang, bukan tulisannya bukan korban PHK, tapi siap menjadi reseller seluruh produk-produk pengusaha yang ada hari ini. Ada 1,6 juta orang yang siap menjadi agen dari produk-produk pengusaha yang hari ini udah jadi pengusaha. Dan bahasanya jadi beda. Jadi beda tuh. Saya seperti ngasih tahu pengusaha, woi, ada 1,6 juta orang loh di sono, ya, di sono, di mana-mana nih. Ente mau bikin produk apa aja, mereka sanggup jadi perpanjangan tangan Anda. Nah, saya bilang sama istri saya, yuk jangan cuma ngomong. Kita harus jadi pelaku, menangkap mereka, membuat mereka punya opportunity, membuat mereka kemudian punya harga diri. Kalau yang tadi kan harga dirinya nggak ada. 1,6 juta disebutnya korban PHK, lalu kemudian kita membawa mereka kemana-mana. Menjadi data yang harus dikasihani, dibelas kasihani, ya kan? Mesti disedekain, mesti diperhatiin. Ini apa gitu loh. Emang bangsa ini pengen diposisikan sebagai orang yang diberi. Nggak boleh. Bangsa ini harus dibesarkan bahwa Anda ini besar. Anda ini hebat. Anda nggak boleh ada di dalam daftar malah. Nggak boleh. Anda tidak boleh ada di dalam daftar yang menerima bantuan. Nggak boleh. Itu harusnya. Jangan malah digadang-gadang. Iya kan, ini kan sekarang digadang-gadang kan. Dibawa datanya ke sono, dibawa datanya ke sini. Ini loh yang harus menerima bansos, bantuan sosial. Apa sih gitu loh. Nah kalau kita begini terus, celaka bangsa ini. Celaka loh Mbak. Menarik celaka kan bangsa ini. Saya senang banget hari ini saya nge-live dengan Ustadz Yusuf Mansur tuh memberikan satu warna yang berbeda ya. Jadi gini Ustadz, kita sempat baca, dengar tentang satu quotes ini. Kebetulan kalau nggak salah dari Pak Tumbuh Kemaringin bicara tentang hidup itu soal memberi arti. Kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini kalau mau dikasih arti yang susah bisa, tapi kalau dikasih arti yang lain bisa. Nah ini arti yang Ustadz kasih ini sangat luar biasa sekali. Daripada mengatakan 1 juta lebih orang atau berapa tadi ya Ustadz ya yang kena PHK, lebih baik mengatakan ini adalah calon pengusaha. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, iseng banget nih. Oke, ada yang nanya iseng banget nih Ustadz. Kalau semua jadi pengusaha, siapa karyawannya? Ya mungkin sebagian dari situ, sebagian dari orang-orang yang di PHK ini kalau dia jadi pengusaha, ya yang lain-lainnya itu mereka bisa menjadi karyawan dan si pengusaha ini bisa ikut menciptakan lapangan kerja. Ya kayak gitulah kira-kira. Luar biasa banget nih Ustadz ya. Ya pertama gini ya, ketika misalkan sebutlah ada 2 ibu, misalkan 2 ibu rumah tangga menjadi 2 pengusaha. Kan sebenarnya tidak ada kanibalisasi di sana. Betul. Yang satu misalkan beli kue, yang satu beli pempek. Ya kan? Malah dia bisa barter kan? Lu kan beli pempek gue mau beli kue lo gitu kan? Ya udah lu nggak usah transfer ke gue gitu kan? Lu kirim aja kue lo, nah gue kirim pempek lo. Sebenarnya sih oke gitu loh.
Ya kan? Dan sekarang kan kalau Mbak Ellen lihat, Indonesia sekarang menjadi surganya pedagang loh. Hari ini semua ibu-ibu berlomba-lomba dagang. Coba lihat. Guru-guru sekarang, guru-guru karena sudah tidak ngajar di kelas, mereka ada di rumah, ya. Lalu bahu-membahu dengan suaminya, dengan istrinya pada dagang. Ada yang dagang Betul. bumbu, ya kan? Ada yang dagang madu, ada yang dagang spray, ada yang dagang kue ini kue itu. Ini yang kemudian harus dilihat oleh pemerintah juga. Otak kita ini jangan mikirin bantuan melulu, nggak sehat, Mbak. Bener. Saya Benar, benar, termasuk yang benar. tidak redo, saya termasuk yang tidak rela kalau bangsa Benar. saya dikondisikan menerima bantuan. Nggak sehat, Benar. asli nggak sehat, Benar banget ya nggak sehat. Ustadz. Jadi banyak banget orang yang dalam kondisi saat ini tuh menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun lah, pemerintah, apapun lah gitu ya. Jadi bahkan saya sempat membaca tuh yang lucu sekali, ada yang menyalahkan Tuhan gitu, menyalahkan Allah gitu. Terus dalam hati saya berpikir Iya. juga, dalam hati saya berpikir bahwa kita ini sebenarnya kalau mau berusaha pasti tetap ada jalan gitu ya Ustadz ya. Hmm. Ustadz, Hmm. tadi saya ada nitip dikit nih ya, deretan saham Jakarta Islamic Index. Jadi teman-teman Iya yang betul. tadi nanya saham syariah apa aja, ini saya mungkin boleh bacain sebentar ya Ustadz ya, cuma 30. Boleh. Jadi ada Adaro Energy, Akra Korporindo, terus kemudian Antam, Aneka Tambang, Astra International, itu syariah. Kemudian Barito Pasifik yang kemarin habis naik-naikkan ya, itu syariah juga. Kemudian BSDE, BTPS dan tabungan pensiunan nasional syariah. Terus kemudian Kepin, Carun Pokpen, CTRA, ERA, ini yang masuk dalam JII 30 ya. Jadi indeks 30 syariah. Era Jaya Swasembada, terus kemudian XL Aksiata, fundamentally oke-oke juga, terus kemudian Indofood, ICBP, dan INDF, ya, dua-duanya, terus Inco Vel Indonesia, Indosemen, terus Indo Tambang Raya Megah atau ITMG, Japfa Komplit, Jasa Marga, Walbe Pharma, Matahari Department Store, Bukit Asam, PP Persero, SCMA atau Surya Citra Media di televisi, terus kemudian Semen Indonesia atau SMGR, Telkom atau Telekomunikasi Indonesia, UNTR, Unilever yang ini fundamentalnya very strong, sangat bagus sekali kalau teman-teman investasi jangka panjang dan sangat murah sekali, Wika dan BSBP gitu. Jadi kalau untuk sahamnya perbankan sendiri ada BTPS dan BRIS untuk yang syariah. Nah, buat teman-teman di sini yang masih bingung buat berinvestasi pasar modal dan nggak ngerti investasi saham gimana, ya selain follow saya, ini malah iklan, Anda bisa berinvestasi di PAM. PAM itu apa? Paytrend Asset Management ya. Ini adalah manajemen yang dimiliki oleh Ustadz Yusuf Mansur, semuanya syariah. Dan pengelolanya saya tahu sendiri nih, manajemennya Ibu Ayu Widuri dan tim ini, Ibu Ayu saya kenal sudah lama di pasar modal dan sangat berpengalaman sekali gitu. Oke, Ustadz, kita mau ngobrol lagi nih Ustadz. Tadi kan ada banyak yang nanya ya, kalau misalkan mau mulai jadi pengusaha, ya kan tadi kan kita harus melihat secara positif. Kalau misalkan wah bisnis sepi atau kena PHK daripada mengasihani diri atau mengharapkan bantuan, yuk kita bangkit jadi pengusaha. Nah, Ustadz, ini banyak yang nanya nih, caranya gimana gitu? Cara dari nolnya gimana? Kalau Ustadz sendiri dulu ketika dari nol berusaha itu gimana caranya gitu? Modal paling gede dari Allah, modal yang paling gede dari Tuhan itu adalah pertama modal mulut. Ya, mulut, kita punya mulut nih. Mulutnya ya jangan ngomong susah, mulutnya ngomong gampang. Mulutnya jangan ngomong sulit, ngomongnya mudah aja. Terus kita juga punya modal pikiran, pikirannya jangan negatif, pikirannya mesti positif, mesti optimis. Nah, modal-modal inilah yang diperlukan oleh seorang pengusaha atau calon pengusaha. Jangan belum apa-apa, ya gue mah nggak bakalan bisa. Jangan ngomongnya, insya Allah saya bisa, pasti bisa nih ada Tuhan gitu loh. Yang kedua,
Ya, yang kedua, kita berproses gitu loh. Berproses aja gitu kan. Saya punya 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 pengalaman ini menarik nih. Ini soal mengangkat orang dari miskin menjadi mandiri. Ya, dari miskin menjadi mandiri. Ya, bisa Mm-mm. bisa nggak cuma mandiri kan, bisa BNI, bisa BCA, bisa bisa Danamon, jadi bukan cuma mandiri. Jadi bagaimana kemudian kita membuat keluarga miskin menjadi mandiri bukan dengan bantuan, Mbak. Bukan dengan bantuan. Jadi saya suatu saat, bukan suatu saat nih baru-baru ini ya, dan ngajarin Mm-mm. teman-teman untuk melakukan hal yang serupa. Jadi kita datang nih ke keluarga miskin. Saya ketok-ketok pintunya kan. Assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Susah Pak, kan gitu kan? Selalu teriak susah Pak, gitu. Apa yang bikin susah? Ya susah lah, ya begini keadaannya gitu. Terus kita ngobrol gitu loh. Punya apa di dapur gitu. Punya apa di rumah. Punya apa ya Pak? Dia nggak bisa mengidentify. Kemudian kita Mm. bantu. Di dapur ada telur. Ada sih kalau telur aja mah gitu. Terus ada apa lagi? Ya boleh saya lihat? Ya, saya bilang gitu. Boleh, lihat. Ternyata di dapur dia itu ada beras, ada telur, ada ikan, gitu loh. Sebenarnya sih dia menjadi kalut karena dia berpikir pertahanan pangan dia hanya untuk kira-kira 2 hari saja. Habis itu dia udah nggak tahu lagi mesti gimana. Nah, tugas kita jangan kemudian menjadi Tuhan yang menanggung makan orang sampai misalkan berbulan-bulan. Kalau keadaan COVID ini begitu yang terjadi, lalu cara kita mengangkat masyarakat dengan cara memberi makan, maka bisa dipastikan otak, mental, pikiran, perasaan akan sakit, Mbak. Sakit jiwa orang. Nih, lihat, mungkin cara ini bisa ditiru. Apa yang kita berikan? Ilmu, pengetahuan, motivasi, inspirasi, bantuan sedikit soal menyediakan pasar. Sedikit aja. Nah, kemudian kita bilang nih sama si orang miskin ini dengan izin Allah. Nih ya, saya bantu ya. Ini telur 2 kilo loh ini. Ini 15 butir mah ada. Ya, oke. Kita bantu ya. Kita kemudian fotoin nih. Kita fotoin nih, track. Terus ibu itu juga kita fotoin, track gitu. Kemudian kita bilang ke pasar yang kita punya, si ibu ini mau masak telur balado. Nanti malam siap 15 porsi. Mau beli enggak? Gitu loh. Jadi kita datang bukan ngasih beras, ngasih mie, ngasih kemudian telur, ngasih minyak, ngasih kecap. Kalau itu yang terjadi, begitu habis minta lagi. Habis minta lagi. Ini Habis seperti minta banyak lagi. yang terjadi saat ini, Ustadz ya. Jadi banyak sekali nih orang-orang memberikan sumbangan berupa sembako, which is itu juga sebenarnya bagus, baik gitu ya. Dan namun kalau saya lihat setelah sembako ini diberikan selesai gitu, apalagi gitu. Makanya Nah, kan, makanya ini menarik nih, Mbak. Ini true story dan teman-teman silakan pakai cara ini di ekosistem masing-masing. Saya nggak kebayang gitu loh, jika yang melakukan ini adalah negara, jika yang melakukan ini adalah kota, provinsi, daerah. Nih Mbak, saya selesaikan ceritanya. Begitu dipotoin, terus kita bilang sama ekosistem kita, lo mau beli nasi balado nggak lo, telur balado. Nih ibu ini punya 15 porsi nanti malam. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada yang japri nih, tuh bisa nyiapin 100 porsi nggak? Saya mau berbagi nih. Lah berarti kan si ibu ini dia bergulir kan begitu kan? Pertama dia menjadi naik, ada pride, ya kan? Ada pride, ada proud gitu kan? Tidak begini lagi kan? Bekerja kan? Kan yang diperlukan sebenarnya sama masyarakat ini kan bekerja, ya dalam kondisi apapun dia bekerja gitu loh.
Nah, si ibu itu kaget. Ustadz, ini yang mesen ada yang 100 loh. Ada yang begini begitu. Nah, kemudian bapaknya cerita tuh. Masih nyimpen tuh WA-nya. Bapaknya cerita, iya nih anak gadis saya akhirnya dalam sebulan terima cateringan sampai 1.800 porsi. Lihat, keren kan? Keren nggak? Dia bisa mempekerjakan tetangganya, dia bisa mempekerjakan saudaranya. Itu loh. Itu loh. Itu loh. Sekali ya Benar, Ustadz ya. Jadi ini ya, kalau kita ngomongnya bantuan, yang sudah tergambar apa? Maling-maling. Yang udah tergambar koruptor-koruptor. Yang udah tergambar adalah babancakan. Bagaimana kemudian ini potensi babancakannya tuh luar biasa. Mulai dari item A, B, C, dan D. Waduh, kita gelap dah tuh. Gelap dah. Bukan berarti kita suuzon. Bukan berarti kita buruk sangka. Sebenarnya yang dibutuhkan sama masyarakat bukan itu kok. Masyarakat juga gimana ya, kadang-kadang juga kepastian dapatnya juga nggak ada, apa iya bisa dapat apa enggak gitu kan. Makanya kan Tuhan itu memberikan kita kan bukan barang jadi kan. Ketika kita minta sama Tuhan, ya Tuhan saya minta makan, apa iya turun langsung dari langit gitu, pluk 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 pluk, lontong gitu kan, sama kuahnya, sama kemudian sate, enggak kan. Tuhan memberikan jalannya buat kita kan. Ya, kenapa? Karena kalau Tuhan memberlakukan dirinya sebagai pemberi makan dalam kondisi makan jadi, maka dunia ini isinya orang-orang yang tidur gitu. Nggak boleh gitu loh. iya, Itu makanya kan kembali ke istri saya nih. Ya, kembali ke tadi pertanyaan. Hah? Ya, Iya, itu gimana? tadi terlihat nyata ya Ustadz ya. Nyata banget. Luar biasa banget tuh. Jadi kalau saya belajar nih ya, saya sempat belajar dengan ada Tony Robbins, belajar dengan orang-orang hebat, baca buku-buku hebat. Apa sih sebenarnya kunci sukses? Satu aja, kalau untuk gimana cara kita jadi cepat sukses. Ternyata yang saya pelajari, satu kunci sukses supaya kita menjadi perjalanan suksesnya tuh melesat cepat adalah bergaul dengan orang-orang yang sudah berhasil. Dari situ kita bisa memfotokopi jalan yang sudah ditempuh, cara berpikirnya kita copy dan kita modifikasi. Yang penting mindsetnya masuk dulu. Dan saya sangat surprise banget, sangat senang banget sejak Ustadz live hari ini. Ternyata mindset yang dimiliki oleh seorang Ustadz Yusuf Mansur ini sangat maju, sangat modern sekali. Dan wow, mind blowing banget gitu ya. Jadi ya teman-teman, sebenarnya kalau hidup kita ada di dalam tantangan itu kita bisa melihatnya sebagai wah saya ini susah, saya nggak bisa, perlu minta bantuan, dikasihani. Tapi bisa juga berpikir bahwa ini kesempatan, ini kesempatan, apapun kesempatan. Contoh saat ini pasar saham, mungkin saya telah dikit ya Ustaz ya untuk tentang pasar modal ya Ustaz. Jadi modalnya sempat turun sampai 40-an persen kemarin di bulan Maret. Kemudian sekarang udah mulai naik lagi. Nah, saya sempat sering ngomong sama teman-teman, hati-hati nanti Juni sampai Oktober ini masih bisa turun dalam lagi pasar saham. Which is sebenarnya kalau teman-teman lihat ini adalah peluang. Nah, banyak yang ketakutan, tapi saya melihatnya sebagai ini peluang loh. Udah lebih dari 12 tahun pasar saham kita tidak semurah ini. Nah, teman-teman, kalau yang masih pemula, baru pemula pengen belajar untuk berinvestasi di pasar saham maupun di reksadana, ya, teman-teman bisa langsung aja daftar di ellendesme.com/kci. Ini kelas gratis yang kami adakan bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Diberikan pengenalan tentang cara memulai investasi saham dan ada juga yang secara syariah. Kita akan ajarkan juga tentang investasi saham syariah, ada Jakarta Islamic Index. Nah, buat teman-teman yang mau belajar untuk reksadana syariah, ya, reksadana syariah, itu bisa belajar juga atau langsung aja beli reksadana syariah itu di PAM. Mungkin bisa di googling aja nanti ya, atau nanya ke Instagram boleh, Instagram boleh, langsung nih Ustadz saya kasih tahu cara praktis. Investasi reksadana syariah itu di Paytrade Asset Management. Kenapa kok saya berani ngomong di sini? Apakah ini endorse iklan? Enggak sama sekali. Karena saya tahu saya kenal dengan Ibu Ayu Widuri itu udah lama sekali dan saya ini mikir, ini Ustadz Yusuf Mansur ini orang pintar. Kenapa bisa?
sekali ambil manajemen langsung dapat orang pintar Bu juga. Ayu, iya. Iya. Luar biasa beliau. Nomor 2, nomor 3, nomor 1 diambil gitu. Nah, itu tadi Iya. dari saya tentang investasi syariah, baik saham syariah, kalau saham syariah bisa ke URL itu, dan kemudian kalau untuk investasi reksadana syariah bisa ke program asset management, dan ini sangat bagus untuk manajemen dari perusahaan tersebut. Oke, kita kembali lagi nih tentang menolong orang lain. Ya, tadi kalau bisa tuh jangan cuma diberi uang atau jangan cuma diberi makan aja, tapi kita bantu dia untuk kasih tahu caranya dikit-dikit. Bahkan bukan hanya cara, tapi kita bantu misalkan bantu marketing dan segala macam gitu ya Ustaz ya. Oke, Ustaz, kalau untuk pandemi corona seperti ini Ustadz ya, banyak kan yang ya mungkin di rumah aja kayak gitu ya. Nah Ustadz, gimana sih caranya teman-teman ini kalau mau mulai bisnis online di rumah aja, tapi mereka nggak cara nih, mungkin dari diri sendiri. Kalau tadi kan tentang bagaimana cara kita membantu orang lain ya. Nah sekarang kalau dari diri sendiri, kalau mau mulai bisnis online itu gimana Ustadz? Sebagai makhluk yang beragama, sebagai makhluk yang punya Tuhan, maka core of the core atau titik paling titiknya itu memang harus dia gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman itu memang berdoa dulu. Gitu, berdoa dulu kepada yang Maha Tahu, yang Maha luas rizkinya, yang Maha kemudian ngerti, paham di mana rezeki itu berada. Gitu kan? Kan kalau ada orang bisa jadi pengusaha karena dia punya duit, biasa aja. Kalau orang jadi pengusaha karena dia anak orang kaya, anak pengusaha, ya biasa aja. Kalau dia kemudian jadi pengusaha karena dia punya ilmu, punya pengalaman, ya biasa aja. Kalau dia jadi pengusaha karena dia punya kemudian network, ya jaringan, teman banyak, ya biasa aja. Yang nggak biasa ini kan, bagaimana kemudian orang nggak punya itu semua. Duit nggak punya, bukan anak pengusaha, bukan anak orang kaya, nggak punya teman yang juga pengusaha, nggak punya teman yang orang kaya, nggak ada ilmunya, nggak ada pengalamannya, tapi kemudian dia bisa menjadi pengusaha. Kenapa? Satu jawabannya, karena dia punya Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Itu dia datang kepada Tuhan, dan kita sepakat kan, Tuhan more than money. Tuhan more than parents, Tuhan more than family, Tuhan more than everything in this earth gitu kan. Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dalam kondisi nggak punya apa-apa, datang kepada dia gitu loh. Bahasanya pakai bahasa kita aja. Ya Tuhan, saya ini gimana ya nasibnya? Duit nggak punya, temen yang kaya nggak punya, ilmu nggak punya, pengalaman nggak punya, bener-bener nggak punya apa-apa. Cuma punya Engkau saja ya Tuhan. Ya Tuhan, saya mesti gimana ya? Saya mesti gimana ya? Gitu aja udah. Luar Kalau biasa dalam banget bahasa, tuh bersandar kalau dalam kepada ya, Tuhan. iya, kalau dalam bahasa agama ya, dalam bahasa agama Islam misalkan kita punya afirmasi. Afirmasinya begini bunyinya. Allahumma inna duha'a duha'u wal baha'a baha'u wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Kira-kira kita pengen ngomong begini. Ini bumi bumimu, matahari mataharimu, bulan adalah bulanmu, pagi adalah pagimu, siang adalah siangmu, malam adalah malammu. Semua barang dagangan adalah barang daganganmu, semua pembeli adalah milikmu, semua penjual adalah milikmu. Jika semua adalah milikmu ya Allah, ya sudah, aturkan apa yang baik buatku ya Allah. Tunjukkan apa yang baik buatku ya Allah. Nanti dia akan bekerja. Mbak Ellen, ada satu kalimat bagus banget begini. Seorang pengusaha top, dia punya prinsip let your money works for you. Betul nggak? Betul nggak? Let your money works for you. Biarkan duit itu bekerja buat Anda. Oke? Okay? Nah, di posisi the higher level, malah ini the highest level, di posisi yang lebih tinggi, judulnya begini Mbak.
let God works for you. Memang luar biasa ini Ustadz Yusuf Mansur ini datang. Biar Tuhan bekerja buat Anda. Luar biasa banget. Nah, ini saya jadi keinget nih, Ustadz ini kan juga membuka satu pesantren ya Ustadz ya. Apa berapa pesantren ini Ustadz? Iya, pesantren. Ada pesantren, ada universitas. Pesantrennya namanya Darul Quran. Nah, bisa tolong diceritain Ustadz tentang pesantren ini. Siapa mungkin yang mau masuk ke pesantrennya Ustadz gitu. Gimana sih? Ini Ustadz bagi waktu ini. Ada pesantren, ada keluarga, ada pekerjaan. Ini boleh diceritakan Ustadz? Iya, jadi saya memang punya niatan ya masuk ke dunia pendidikan karena menurut saya memang pendidikan ini segala-galanya, termasuk dengan izin Allah kan. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia, yang pertama dia lakukan adalah mengajar. Mulai dari Adam ketika diciptakan, yang dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan kepada Adam apa? Setelah diciptakan Adam diajar oleh Allah. Allah mengajar Adam. Dalam agama Islam ketika kemudian wahyu-wahyu pertama turun, ayat-ayat pertama turun, ya Allah bercerita tentang bagaimana dia mengajar manusia. Itu. Nah, karena itulah kemudian kami masuk ke dunia pendidikan. Hari ini alhamdulillah kami punya 8.000 tempat ya sekolah gratis, bukan 8.000 murid loh, tapi 8.000 tempat di mana anak-anak Indonesia belajar gratis, makan, minum, SPP, asrama, nggak ada yang bayar, gratis. Tapi ada juga yang memang bayar untuk kemudian memberi kesempatan kepada yang memang yang mampu untuk tidak mengambil haknya orang-orang yang tidak mampu. Nah, kembali Mbak, ini menarik. Ini tentang pola pikir ya. Tentang let Allah works for you. Let God works for you. Ini kisah nyata juga. Ini kisah asli nyata juga. Ada orang-orang yang kemudian percaya bahwa memang He is everything. Dia itu segala-galanya. Dan kita pun percaya kan, innahu ala kulli syai'in qadir. He can do anything. Dia bisa melakukan juga segala-galanya. Ada seorang suami yang berdoa aja kepada Tuhan yang kuasa. Manggilnya tuh dia manggil Tuhan terus. Nyebutnya nyebut Tuhan terus. Pertanyaannya misalkan begini. Apakah dia tidak ada usahanya? Ya, ada orang-orang tertentu yang bukan nggak pengen usaha, tapi emang nggak bisa usaha. Mesti dibedain ya. Ada orang yang memang malas berusaha, ada orang yang tidak bisa berusaha. Mesti dibedain. Ya. Nah, ketika kemudian dia datang terus kepada Tuhan yang kuasa, datang tamu, Mbak. Datang tamu ke dia. Nah, begitu datang tamu, ini cerita asli, ini true story dengan izin Allah ya. Ini inspire story banget lah. Kemudian dia yang tidak punya kecakapan berdagang, yang tidak punya relasi berdagang, yang dia bisa dapat barang tanpa uang, dia nggak punya. Tapi saya bilang tadi, masa sih yang punya Tuhan kalah sama yang cuman punya duit? Kan gitu ya. Masa sih yang punya Tuhan kalah sama yang cuman punya otak? Masa sih yang punya Tuhan kalah sama yang cuman punya pengalaman? Nggak mungkin. Kecuali dia sedang berhadapan dengan yang punya Tuhan tapi punya otak juga. Punya Tuhan tapi punya ilmu juga. Punya Tuhan tapi punya pengalaman juga. Ya kalah, biar gimana? Karena nggak cuman punya Tuhan tapi dia punya resources. Tapi oke lah. Ini ada satu orang nggak punya apa-apa. He has no everything. Dia nggak punya apa-apa. Kecuali he has Allah. He has God. He has his God gitu. Kemudian yang terjadi apa? Datang tamu Mbak ke rumah dia. Datang tamu ke rumah dia gitu kan. Naik motor. Dilalai ya motornya mogok. Motornya mogok mesti ditinggal di rumahnya. Padahal di atas motor itu ada dagangan kerudung Mbak. 2 kodi. Jadi di motor si tamu ini ada dagangan kerudung 2 kodi.
Maka kerudung itu ditaruhlah di rumahnya si orang yang berdoa tadi. Mas, aku pulang naik ojek. Barang-barangku aku titip di sini ya, gitu. Barang apa nih Mas? Ini dagangan kerudung. Oh, bagus ya. Berapa harganya? Ya, modalnya 45 gitu. Harga jualnya berapa? Ya, harga jualnya bisa 75, bisa 100, gimana rezekinya aja gitu. Ya udah kamu aja jualin, kata si yang punya motor mogok nih. Kaget nih yang punya rumah. Hah? Jualin? Waduh, saya jual kemana ya gitu. Alah, ntar juga datang pembelinya gitu. Pulanglah nih orang. Begitu pulang nih orang, ya, yang punya rumah, yang tadi berdoa sama Tuhan, datang ke Tuhan lagi. Datang lagi ke Allah lagi. Apa yang dia bilang mas sama istrinya? Ya Allah, makasih sekarang sudah ada barang. Sekarang sudah ada jualan. Sekarang sudah ada produk. Tapi ya Allah, saya nggak bisa dagang. Saya nggak tahu jualnya kemana. Saya nggak ngerti jualnya gimana. Udah pokoknya doa aja begitu. Hari itu doa, besoknya lagi doa. Tiba-tiba kemudian dapat berita bahwa rumahnya kepilih menjadi pengajian, menjadi tempat pengajian keluarga. Ya, bingung nih dia. Waduh, rumah saya kan kecil. Ya, Mbah pengennya di rumah kamu, udah nggak apa-apa, ngumpul-ngumpul aja dan gak usah mikirin makanan nanti dari kita-kita kok, gitu. Pokoknya kamu tempat aja. Datanglah kemudian tuh keluarga demi keluarga ke rumah itu. Ini kan cara Tuhan, Mbak. The way of Him gitu loh. The way of God, God's way gitu loh. Ini kan jalannya dia gitu loh, yang bukan jalan kita. Nah, kan ini istimewa, Mbak. Istimewa, kata Allah gini. Iya, Allah kan gini lah. I offer to you my powers, kata Allah. Aku nawarin kepadamu kekuatanku. Why you deny? Kenapa Anda menolak gitu loh? I will rule everything. Saya akan ngelit everything. I will take care every single step you want. Every single part of your business. Kata Allah, I will take over for you gitu loh. Tapi persoalannya emang kita nggak pernah mau tuh. Kita kalau dipanggil sama Tuhan nggak mau. Ya, disuruh kebaktian, betul nggak? Disuruh kebaktian ke gereja hari Minggu, datangnya Senin. Apalagi sekarang online ya, Ustaz, ibadahnya. Ini Mbak, saya terusin ceritanya ya. Luar biasa Mbak. Allah menciptakan pasar loh buat dia. Semua keluarganya datang ke rumah dia. Hah? Terus kemudian ngeliat, Om, ini apaan? Ini kerudung, buat saya ya, kata ponakan-ponakannya tuh. Buat saya. Akhirnya 2 kodi habis. 2 kodi habis. Sementara si paman bukan jualan. Karena ya ini kan ponakan-ponakannya kan gitu. Tapi in the end, ada satu om datang ke dia. Tadi kok aku lihat anak-anak pada ngambil kerudung jualan kamu itu, emang dibagiin apa gimana itu? Ya itu dagangannya punya temen om gitu. Oh, berapa dulu semuanya? Berapa ya itu 20 kodi sekian lah gitu. Ya udah nanti saya yang bayar lah gitu. Terus dia minta nomor rekening gitu loh. Minta nomor rekening ditransfer gitu. 7 juta gitu, 8 juta. Apa dia bilang? Dano, kalau ada lebihnya buat kamu dagang lagi. Masya Allah, Mbak. Masya Allah, Mbak. Dia tetap di rumah, Allah yang mendatangkan produk. Dia tetap di rumah, Allah yang datangkan dagangan. Dia juga yang tetap di rumah, Allah yang mendatangkan pembeli. Allah juga tetap melihat dia di rumah. Dia nggak kemana-mana, tetap di rumah. Allah yang mendatangkan kemudian investor. Itu, Mbak. Itu. Jadi kalau orang mau jadi pengusaha, mesti deket sama super boss. Itu super boss nih. Saya mau highlight dikit, Ustaz ya. Tadi Ustaz dari cerita ini udah hampir 1 jam, Ustaz. Nanti kalau misalkan kepotong sama Instagram, nanti saya invite lagi ya Ustaz ya. Saya live ulang ya. Nggak kepotong 1 jam semua bisa. Nah Ustaz,
Gini, tadi ada satu hal yang saya highlight dari cerita Ustadz. Satu, ya, kalau misalkan Anda ini ya, tadi Ustadz bilang, hati-hati nih sama orang yang satu dekat dengan Tuhan, ya kan, dekat dengan Allah, kemudian dia juga punya pengalaman dan dia juga Ya, punya punya ilmu. ilmu. Jadi kan bilang pintar, karena punya ilmu tuh hasil dari belajar, semua orang bisa. Nah, ini kan highlight banget nih, ya. Jadi teman-teman satu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya mengandalkan Allah, ya. Kemudian yang kedua punya ilmu, artinya mau belajar terus-menerus, dan kemudian yang ketiga punya pengalaman, jadi mau belajar dengan orang yang sudah berhasil, contohnya dengan Ustadz Mansur. Oke, Ustadz, ini teman-teman kalau mau belajar, sekali lagi saya ulangin, teman-teman yang mau belajar untuk investasi saham, ini ada yang syariah juga. Saya bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan daerah, setiap daerah ada. Teman-teman bisa belajar di elondesme.com/kci, ini gratis. Dan ini bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi kami memberikan edukasi. Kami tidak menjual produk investasi, tapi kami memberikan edukasi. Nah, untuk teman-teman selain yang mau berinvestasi saham, teman-teman bisa berinvestasi reksadana syariah. Ini PAM, Veteran Asset Management, caranya gimana? Bisa googling aja langsung ketemu itu ya Ustadz ya. Itu setiap hari. Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ustadz, yang tadi sempat ditanyakan juga oleh audiens ya. Ini kan udah hampir 1 jam, takut kepotong sama Instagram. Satu pertanyaan terakhir. Ustadz, untuk investasi saham sendiri ini menurut pandangan Ustadz dari agama Islam itu gimana Ustadz? Karena banyak orang yang bertanya, ini saya nggak bisa menjawab ya. Paling saya hanya mengarahkan investasinya ke saham syariah aja, gitu. Itu yang udah paling tepat banget gitu ya. Ya begini sebenarnya, kita kan sudah punya instrumen syariah lengkap, dan stempel syariah itu kan bukan cuma stempel tapi benar-benar syariah. Seperti yang punya saya itu kan bukan dikasih tapi diperjuangkan memang syariah itu. Jadi buat teman-teman gak usah ragu, kalau memang itu udah syariah ya itu udah ada yang tanggung jawab gitu, insya Allah. Mbak, ini kelihatannya emang udah mau habis, mesti di mulai lagi kalau mau nggak kepotong gitu. Jadi lebih baik kita pamit dulu, terus kita masuk lagi kalau emang masih mau terus. Join lagi ya, jangan hilang ya. Oke, kita ulang lagi ya Ustadz ya. Iya, siap. Dah, muncul lagi. Assalamualaikum lagi nih sama Ustadz nih. Hormat, Ustadz, ini kayaknya kalau ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur ini 1 jam ini kurang nih, bahaya banget. Ini bisa besok pagi nih ya. Oke. Ya Ustadz, kembali lagi lanjut nih Ustadz ya, tentang investasi ini ya. Banyak orang itu, tadi kan Ustadz udah jawab tentang investasi saham itu gimana, dan Veteran Asset Management yang udah dapat label syariah itu gimana, kan memang diperjuangkan dan memang bisa investasi secara syariah. Nah, terus mau nanya nih Ustadz, kalau tentang investasi yang lain, gimana nih Ustadz? Investasi yang lain menurut pandangan agama Islam, kan ini bulan Ramadan ya, banyak orang yang pengen tahu nih, pengen uangnya bertumbuh tapi dengan cara yang halal juga, gimana Ustadz? Ya tadi saya bilang gitu loh, jadi pilihannya adalah memakai instrumen syariah. Kalau sudah instrumen syariah, ya sudah selesai perdebatan. Gitu loh. Kalau udah instrumen syariah, sudah memang stempel syariah, itu harusnya sudah tidak ada lagi diskursus yang berbeda. Tinggal bismillahnya aja gitu. Terus kalau ini kalau selain di pasar saham, kalau saham kan gampang ya, ada stempel syariahnya, saham-saham yang masuk Jakarta Islamic Index kita bisa. Terus kemudian Veteran Asset Management kita bisa. Kalau yang nanya tentang investasi yang lain nih Ustadz, kayak semacam investasi kayak Bitcoin, terus Forex, tadi ada yang nanya juga Ustadz, mungkin saya membacakan ulang pertanyaan aja. Itu kayak gimana Ustadz agama Islam Ustadz? Nah, kalau sudah pertanyaannya kayak gitu, saya termasuk yang kurang ilmunya nih Mbak Ellen. Jadi saya mesti nanya dulu sama guru-guru yang lain, nanti baru kita diskusi. Jadi yang tepat, ya.
rendah hati banget gitu loh. Jadi kalau nggak tahu bisa Enggak, nggak tahu. memang nggak ngerti. Semakin luar biasa ini Ustadz nih ya. Enggak, Oke. bukan rendah hati, memang kita mesti hati-hati dalam menjawab kan, nggak bisa kalau memang bukan kompetensinya, walaupun bisa, saya merasa tidak berhak menjawab gitu, karena itu ada kompetensi sendiri gitu kan, ada teman-teman di DSN gitu kan, ada teman-teman yang memang di ekonomi syariah yang mereka lebih berhak menjawab gitu. Kecuali memang yang tadi kan, kalau udah stempel syariah ya kita bisa jawab karena kita sudah dapat otoritas untuk menjawab itu. Hal-hal yang lain seperti Bitcoin, Forex, dan lain-lain, saya pikir sih itu ada kompetensi ustadz yang lain yang berhak menjawab gitu. Nah, saya cuman mungkin saya juga harus pamit karena ada kegiatan lain, tadarus dan lain-lain. Saya cuman ingin mengingatkan, saya cuman ingin memotivasi teman-teman bahwa di dalam diri Tuhan kita ini, di dalam diri Allah Subhanahu wa taala ini lengkap sekali gitu loh. Tadi kan saya bilang dia super boss. Oke? Dia super investor. Dia juga super trader. Super trader loh, Mbak. Pengen bukti nggak? Pengen bukti nggak? Kita nih kalau punya rumah nih, terus kita pengen rumah kita ini terjual. Oke? Terus kita percayakan sama the best agent. Oke? Agen terbaik, agen properti terbaik. Maka insya Allah probability terjualnya ada kan? Karena dia agen terbaik. Kita tahu bahwa agen terbaik itu berarti dia punya ilmu, dia punya network, dia punya pengalaman, betul tidak? Betul Lah bagaimana lagi kalau kita datang kepada dia gitu kan? Alam ini dia yang punya kan? Rumah itu sendiri dia yang punya. Makanya saya bilang selain Allah itu super boss, dia juga super investor, dia juga super trader. Jadi dia bisa dagangin gitu loh. Kita tinggal datang ke dia, kita bilang, "Iya Tuhan, saya nih misalkan gini, saya punya motor. Kalau saya jual pakai tangan saya, paling lakunya 6 juta. Ya Tuhan, ya Allah, tolong saya butuhnya 8 juta. Bagaimana caranya? Terserah engkau lah. Engkau kan penjual terbaik. Tolong jualin motor saya 8 juta. Maka yang terjadi, itu yang terjadi. Nanti ada orang datang gitu loh, ngobrol-ngobrol. Men, tahun berapa motor lo? Tahun sekian, Ji. Buat gua ya, lo mau? Mau. Berapa duit? Menurut lo berapa? Kalau 8 juta dikasih nggak? Gitu modelnya. Itu sesuai. Dia super trader. Maaf, saya potong sedikit nih sebelum kita mau bagi hadiah. Tadi kan cuma 3, nih yang nonton banyak banget. Boleh nih Ustadz saya tambahin hadiahnya supaya genap 10. Jadi saya beli 7. 7 itu saya beli kurma dari Ibu Maimunah. Tapi langsung dikirim-kirim nih pemenangnya, saya kasih tahu. Wah, keren. 7, jadi biar 10 nih, biar seneng nih. Oke, sekarang Ustadz boleh kasih pertanyaan, nanti saya pilih-pilih pemenangnya, saya langsung catat nih Ustadz. Boleh nih. Oke. Boleh kasih pertanyaan Pak Ustadz. Oke, pertanyaannya gampang aja. 1, nama lengkap istri saya siapa? Wah, ini follower Ustadz nih yang bisa jawab nih. Nama lengkap istri Ustadz siapa? Ini mau dapat promo atau dapat kontrak ini? Hadiah bisa milih. Nomor 2 nih. Belum dijawab. Anak saya. Bentar, 3 pertanyaan aja. Nanti saya angkat. Gitu. Saya belum menang. Biar dijawab dulu Ustadz. Siapa nama lengkap istri Ustadz? Keburu Ustadznya mau tadarus nih. Iya, jangan salah spelling ya. Salah spelling nggak kena ya. Salah huruf nggak ada ya, nggak kena ya. Itu Siti Maimunah, tuh bener tuh dia tuh. Wah, banyak yang tahu nih. It's TLHWA. Tolong japri saya ya, DM saya ya. DM. Yang tadi saya sebut Faslur is TLHWA. Alvin Cornelius. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Yang nggak japri saya nggak bisa kirim hadiahnya. Faslur, IZZTLHWA, Alvin Cornelius, 3 pemenang. Kemudian pertanyaan kedua nih Ustadz. Pertanyaan kedua, anak saya ada berapa?
Udah itu yang jawab Siti Maimunah itu udah kejawab tadi, udah ada 3 pemenang. Ya, Anak Ustaz ada berapa? Anak saya ada berapa? Anak kandung ya. Iya. Anak angkat mah banyak ya Ustadz ya. Apalagi anak gede. 8.000. Anak saya ada berapa? Ini berapa ini jawabnya? Wirda Mansur berapa? Ditanya berapa? Iya. Wirda Mansur yang cantik banget itu, yang tenar sekali ya Ustadz ya. Oke. Mbak Ellen nih luar biasa loh. Mbak Ellen nih luar biasa. Terima kasih loh Mbak udah ngajar Indonesia. Sayang, terima kasih. 5 Ustadz, bener nggak Farhana Rizky? 5, betul 5. Ada 3 salah tuh. 5. Tolong nanti DM saya ya, supaya saya bisa tahu nih alamat kamu di mana. VND_91 ya, DM saya juga. Terus kemudian Apit_Ginanjar. DM saya juga ya. Oke. Terus kemudian satu lagi nih, pecel lele. Apa ini? Salah, pecel lele 4. Bunda_Rasmi. Bunda_Rasmi. Satu pertanyaan lagi ya. Oke. Saya boleh kasih pertanyaan, Ustaz? Boleh. Mbak Ella ngasih pertanyaan. Satu pertanyaan tadi, apa nama aset manajemennya Ustadz Yusuf Mansur? Tadi udah disebut terus, yang ikutin dari awal pasti bisa. Saya kasih, ini tadi udah ada 6 pemenang, saya kasih 4, boleh deh 4 pemenang ini nanti saya kasih hadiah trade. Dapat kurma juga, semua dapat kurma 10. Apa nama aset manajemen Ustadz Yusuf Mansur? Apa nama aset manajemen Yusuf Mansur? Gampang itu, ngetop kok. Ngetop. Apa nama aset manajemen Ustadz Yusuf Mansur? Ini apa ini? 3 cewek, 2 cowok. Iya, tahu dia hebat. Anaknya udah ada pemenang tadi. Apa nama aset manajemen Ustadz Yusuf Mansur? Nih Ustadznya keburu mau tadarus nih. Ayo. Apa nama aset manajemennya? Depannya P. Apa itu? Ini kayaknya lolos ya Ustadz ya. Mereka masih jawabnya 5 gitu. Iya, telat nih mungkin. Iya, telat ini kayaknya. Apa nama aset manajemen Ustadz Yusuf Mansur? Pertanyaannya susah kali ya. Itu Irfan. Itu ada jawab dong. Irfan Kardika, tolong kamu DM saya ya. Kamu DM saya ya. Tuh, Bohan Joko tahu. Basri tahu. NGK 25 tahu. NGK_25 kasih Ustaz. Oke. NGK_25.id tahu. Nah itu Winaya Shop tahu. Sarah tahu. Itu banyak yang tahu nih. Ada yang jawabnya Patrick Asif Mansur. Udah 10. Oke, saya ulang pemenangnya. Tolong pemenangnya DM saya supaya kalian bisa kirim hadiahnya ke Anda. Nama, email, WhatsApp, dan juga alamat. Faslur Official, IZZTLHWA, Alvin Cornelius, Farhana Rizky, VND_91, Apit Ginanjar, Bunda Rahmi, Irfana Ardika, NGK_25, Winaya Shop _cetakan. Saya kasih tipsnya teman-teman kalau mau gampang menang giveaway, itu user ID jangan susah-susah. Gimana ini bacanya IZZTLHWA. Oke, nanti saya kirim 10 kurma buat teman-teman semuanya.